Halo sahabat ngopi, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya, Lucky Bayu Purnomo. Kali ini kita ngopi, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Untuk itu kita ngopi dulu. Mantap. Kopi dari Malina Coffee. Oke, kita hari ini ada di hari Kamis, tanggal 10 September 2020, di mana pada pagi hari ini kita akan obrolin mengenai prospek ekonomi dan investasi. Nah, berhubungan dengan ekonomi, kita saat ini sedang berada dalam kondisi kontraksi atau koreksi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari kuartal kedua tahun 2020 di angka minus 5,32%. Nah, sementara untuk ke depan perolehan angka tersebut saya kira masih berada pada kisaran angka minus antara 4,5 hingga 5%. Nah, untuk itu hari ini pula tadi pagi indeks dibuka di angka kisaran 5.000 dan belum selesai satu sesi perdagangan sebelum jam 12 indeks ditutup dan diakhiri oleh karena mengalami pelemahan untuk menguji level berikutnya dan berhasil menguji level tersebut, yaitu 4.896 atau mengalami pelemahan sekitar 5%. Nah, dari dua indikator ekonomi dan investasi tersebut antara lain adalah capaian angka pertumbuhan ekonomi, kemudian kinerja indeks harga saham gabungan. Pelaku pasar saat ini tentu membatasi transaksi dan mengkoreksi posisi portofolionya karena saat ini pertimbangan yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya melihat sentimen-sentimen di masa yang akan datang, terutama sentimen yang diketahui hingga hari ini bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akan kembali diterapkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 di wilayah DKI Jakarta. Nah, Pemprov melihat upaya tersebut harus dilakukan oleh karena meningkatnya kasus COVID-19 yang saat ini terus-menerus mengalami pertumbuhan. Akan tetapi dari sisi tersebut tentu pelaku pasar dapat mempertimbangkan bagaimana sih prospek ekonomi dan investasi baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, untuk jangka pendek saya kira indeks masih dapat mengalami koreksi untuk menuju level 4.850 hingga 4.825. Sementara capaian angka pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan ada pada kisaran angka minus 4,5% hingga minus 5%. Sementara sebelumnya pada kuartal kedua 2020 mengalami minus 5,32%. Nah, untuk itu saat ini ada baiknya kita mempertimbangkan bagaimana melihat underlying aset, ya antara lain adalah kinerja harga komoditi dan kinerja harga money market. Sehingga apabila pasar modal saat ini belum memperoleh apresiasi yang cukup memadai, maka pasar dapat dilihat dengan beberapa skenario lainnya, antara lain adalah pasar uang dan pasar komoditi. Kinerja harga minyak dunia saat ini mengalami koreksi di angka 37 US dollar per barrel, dan ke depan tren pergerakan harga minyak dunia masih dapat mengalami kenaikan oleh karena beberapa sentimen yang nanti akan saya utarakan. Kemudian berikutnya kinerja US dollar terhadap rupiah saat ini berada di kisaran angka 14.780 hingga 14.800 dapat kembali menguat dan dolar cenderung menguat dibanding rupiah untuk menguji level 14.900. Nah, dua sentimen dari pasar komoditi dan pasar uang tadi, antara harga minyak yang berada di angka 37 US dollar per barrel dan kinerja US dollar terhadap rupiah yang berada di angka 14.780 dapat menguat oleh karena ada beberapa sentimen jangka menengah dan jangka panjang yang perlu menjadi pertimbangan bagi sahabat ngopi. Antara lain adalah 3 November 2020 diagendakan akan dilaksanakannya pemilihan umum Presiden Amerika yang berikutnya. Nah, tentu dari persoalan tersebut volatilitas atau fluktuasi pasar diharapkan lebih agresif. Karena apa? Karena dari agenda tersebut diharapkan adanya satu kebaruan terhadap regulasi ataukah sentimen ataukah
tata administrasi yang berhubungan dengan negara yang bersangkutan, antara lain adalah Amerika. Sementara saat ini kalau kita perhatikan Dow Jones, S&P 500, kemudian Nasdaq sebelumnya mengalami pelemahan. Nah, untuk itu tren dari sentimen tersebut pada dasarnya memberikan sentimen yang positif, tetapi untuk kinerja pasar komoditi dan pasar uang. Nah, untuk itu di Indonesia sendiri bagaimana sektor-sektor yang harus diperhatikan dan harus dihindari. Nah, saya melihat sektor yang harus dihindari untuk sektor properti ada di sektor di Indonesia ya, maksudnya ada di sektor properti. Kemudian sektor yang harus diperhatikan ada masih pada sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan menjadi sektor pilihan oleh karena sektor tersebut memiliki underlying aset, antara lain adalah harga minyak dunia, kemudian harga emas, harga batu bara, harga tembaga, ya, dan harga baja dan harga-harga yang menjadi instrumen atau bagian daripada instrumen komoditi. Sementara hal tersebut dapat sebenarnya dijadikan satu tujuan transaksi, tetapi skenario-nya masih skenario jangka pendek. Oleh karena apa? Kita tentu harus mempertimbangkan dua soal utama, antara lain adalah bagaimana kombinasi pengelolaan atau penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia dan di dunia, sehubungan dengan bagaimana juga pengelolaan dan penanganan potensi kinerja ekonomi di Indonesia hingga di dunia, di mana kita ketahui sudah terdapat beberapa negara yang juga mengalami koreksi terhadap angka pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel saya Lucky Bayu Purnomo, dan kita ketemu pada episode ngopi yang akan datang. Jangan lupa ngopi ya, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Terima kasih, saya Lucky Bayu Purnomo.